Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Abdul di channel YouTube Ustadz Abdul TV dan di channel YouTube Abdul Official. Jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, Kak Abdul ingin kembali menunggu momen di mana dukun santet itu bakalan muncul di sini di rumah Ustadz Abdul. Jadi kenapa Kak Abdul begitu yakin, seyakin-yakinnya kalau dukun santet itu bakalan muncul di sini di rumah Ustadz Abdul? Soalnya kemarin Kak Abdul sempat bertarung dengan salah satu bos dukun yang namanya itu Abah Supri. Ini Kak Abdul cerita sedikit ya tentang plot twist, tentang pertempuran sebelumnya, pertarungan sebelumnya mengenai seperti itu, mengenai perjalanan spiritual Kak Abdul ya. Ini Kak Abdul jelaskan sedikit plot twist pertempuran sebelumnya. Jadi sebelumnya Kak Abdul telah gagal untuk menobatkan dukun santet Abah Supri. Dia adalah bos dukun yang memiliki beberapa anak buah, empat anak buah. Kak Abdul telah bertarung habis melawan dia. Ustadz Abdul habis bertarung dengan dia. Cuman naasnya Kak Abdul gagal untuk menobatkan dia. Di detik-detik terakhir waktu itu, Kak Abdul bisa mengalahkan dia guys. Tapi sialnya dia telah membuat tabir goib, dia telah membuat pagar goib sehingga aku tidak bisa datangin dia dan tidak bisa menobatkan dirinya. Alhasil aku, Ustadz Abdul, harus pecahkan pagar goib tersebut guna untuk datangin dia dan tobatkan dia. Akhirnya Kak Abdul harus hancurkan pagar goib itu, hancurkan tabir goib itu dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, pagar goib atau tabir goib itu berhasil Kak Abdul hancurkan ya, Kak Abdul musnahkan. Dan Kak Abdul mau datangi dukun santet ini guys untuk bertobat. Nah ini dia permasalahannya. Di detik-detik terakhir Ustadz Abdul gagal untuk menobatkan dia karena dia telah kabur melarikan diri. Ini Kak Abdul cerita plot twist episode sebelumnya, part sebelumnya, pertempuran sebelumnya, tentang Abdul bertarung melawan Abah Somo kemarin, Abah Supri waktu itu guys ya. Ya seperti itulah cerita singkat dari Abdul, cerita sebelumnya. Nah, kenapa Kak Abdul bisa tahu? Pertanyaannya cuma satu, kenapa Kak Abdul bisa tahu para dukun santet itu bakalan datang terus ke rumah Ustadz Abdul? Jadi setelah kekalahan Abah Supri, aku yakin dia telah menyuruh semua anak buahnya untuk datangi rumah Kak Abdul, untuk datangi rumah Ustadz Abdul, untuk supaya apa? Untuk kalahkan Ustadz Abdul. Dia itu emosi banget guys. Setelah pertarungan sebelumnya kalah, dia mau ditobatkan tapi dia kekeh nggak mau tobat. Akhirnya dia malah menyuruh anak buahnya untuk datang ke Ustadz Abdul. Ya akhirnya sampai sekarang Kak Abdul atau Ustadz Abdul terus-terusan berhadapan dengan dukun santet di rumah Ustadz Abdul sendiri. Seperti di video sebelumnya, Ustadz Abdul kedatangan Abah Somo, kakek misterius. Naasnya kakek misterius kalah lawan Ustadz Abdul. Niat hati ingin kalahkan Kak Abdul, dia malah kalah dengan sendirinya gitu. Sama dengan tadi belum ya. Nah ini aku yakin ya, yang datang kali ini pasti anak buahnya yang lainnya. Nah ini catatan, ini awal video. Kak Abdul nggak tahu
Kak Abdul nggak tahu ya, ini masih awal video, Kak Abdul lupa ini awal video. Kayaknya udah akhir video ya. Kak Abdul lupa ini awal video. Jadi ini Kak Abdul masih belum tahu yang datang kali ini itu siapa. Kak Abdul masih belum tahu. Karena itu seperti biasanya Kak Abdul akan melangsungkan meditasi. Kak Abdul akan meditasi sebentar guna untuk memperkuat ilmu Kak Abdul dan untuk menerawang siapa yang akan datang kali ini. Karena kalau Kak Abdul nggak menerawang itu ini yang ditakutkan. Kak Abdul nggak, kalau Kak Abdul nggak menerawang itu, kalau Kak Abdul nggak menerawang, kalau Kak Abdul nggak meditasi, nanti Kak Abdul kaget gitu. Yang datang kali ini loh, ini Abah Supri loh, ini kakek misterius loh, ini kakek Somo loh, itu Abah Supri lah, itu Abah Cungkring lah, itu Abah Curek. Kak Abdul masih kaget gitu. Makanya Kak Abdul meditasi dulu untuk menenangkan diri Kak Abdul, guys. Kalau Kak Abdul tenang, kalau Kak Abdul santai, bisa menenangkan diri Kak Abdul akan mudah mengalahkan dukun saat ini. Tapi kalau Kak Abdul nggak tenang, kalau Kak Abdul kaget, seperti tadi lah kaget gitu kan, seperti kayak gini kaget gitu kan, Kak Abdul bakalan susah untuk kalahkan dukun santet. Bahkan Kak Abdul kelupaan untuk melangsungkan zikir dan membuat pagar goib di dalam diri Kak Abdul ya. Ini aja nih Kak Abdul belum meditasi, belum melakukan zikir ataupun doa. Yang alhasil belum melakukan ide pembuatan pagar goib, sehingga kalau mereka datang secara tiba-tiba Kak Abdul akan langsung kaget. Kalau mereka nyerang, Kak Abdul sudah pasti kalah dan dia yang menang. Kak Abdul nggak mau seperti itu, sahabat semua. Nggak mau seperti itu, nggak mau. Makanya ini Kak Abdul meditasi dulu sebentar untuk membuat pagar goib. Dan meditasi itu untuk menguatkan diri dan menenangkan diri Kak Abdul, menenangkan diri Ustadz Abdul, serta Kak Abdul dapat mudah untuk membuat pagar goib ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya udah guys, ini Kak Abdul mau matiin kamera dulu. Kak Abdul bakal melakukan meditasi dulu sebentar, lalu Kak Abdul akan record kembali. Kita lihat siapa yang akan datang kali ini ya kan. Oke, jadi ya udahlah, subscribe ya, jangan lupa ya. Ini seru ini ya, subscribe ya, subscribe jangan lupa. Oke, let's go. Oke guys, jadi Kak Abdul, Ustadz Abdul ya, Kak Abdul atau Ustadz Abdul langsung aja pengen menunggu momen dimana para dukun santet itu bakalan datang kembali ke rumah Ustadz Abdul ya. Jadi Ustadz Abdul pengen menunggu momen dimana dukun santet itu bakalan datang ke sini, ke rumah Ustadz Abdul, ke rumah Abdul ya. Dukun santet itu kembali. Kita akan dengarkan percakapan dukun santet itu. Kita akan dengarkan. Abdul, sekarang aku kembali. Sekarang aku ingin mengalahkan dirimu. Sekarang saja kamu yang akan kalah. Oke guys, jadi dia mau menyerang Kak Abdul ya. Jadi dia berencana mau menyerang Kak Abdul, mau mengalahkan Kak Abdul, mau menyerang Ustadz Abdul, mau mengalahkan Ustadz Abdul. Kita lihat aja, Kak Abdul cuman berzikir doang ya.
Sudah belum ya? Dia masih berusaha untuk sayangnya serangan dia tidak akan bisa ditembus oleh Ustadz Abdul. Terus saja bersikir guys. Kurang ajar kau. Lain kali Biarkan dia menyerang ke Abdul. akan panaskan diri. Kalau dia masih menyerang ke Abdul, kalau dia masih menyerang Ustadz Abdul, biarkan. Di sini Abdul mau menjelaskan sedikit. Kenapa yang datang kali ini adalah Ustadz. Kenapa yang datang kali ini, yang datang ke rumah Ustadz Abdul ini, yang datangnya Abah Cungkring, kenapa? Di sini Abdul mau menjelaskan. Tadi setelah Kak Abdul melakukan meditasi sebentar, Kak Abdul mendapatkan penerawang kalau yang datang itu sebenarnya Abah Cungkring. Kak Abdul sebenarnya udah tahu. Kak Abdul baru menjelaskan, Kak Abdul baru menjelaskan sekarang. Kak Abdul sebenarnya udah tahu yang datang kali ini adalah Abah Cungkring. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Taunya dari penerawangan Ustadz Abdul, ya kan? Kayaknya dukun saya itu udah kabur dari sini. Ya udah, kita akan break dulu sebentar. Kabul mau meditasi lagi. Kabul nanti akan menjelaskan lebih lanjut ya kalau ada kesempatan. Oke, let's go. Oke guys, jadi Abdul di sini Abdul di sini akan menjelaskan sedikit lagi ya, tanggung ini penjelasan sedikit lagi. Tadi setelah kayaknya Abdul ini berhasil mengalahkan Abah Cungkring itu guys, soalnya ilmu dari Abah Cungkring ini, saat Abah Cungkring menyerang ke Abdul ini, itu saat itu juga nggak mempan serangan Abah Cungkring itu guys. Serangan Abah Cungkring itu nggak mempan. Jadi dia tadi datang ke rumah Kak Abdul dan ingin mengalahkan Kak Abdul. Dia langsung menyerang Kak Abdul, tapi di saat Kak Abdul berzikir, ilmu dari Abah Cungkring itu berbalik menyerang dirinya. Jadi dia nyerang Kak Abdul gini karena Kak Abdul berzikir, mempunyai benteng yang sangat kuat dengan zikir dan doa. Akhirnya serangan dari Abah Cungkring ini gak mempan dan berbalik menyerang dirinya guys ya. Terus ini Abdul tadi menjelaskan, ini Abdul mau menjelaskan kenapa tadi Abdul tangannya gini-gini dan sambil berzikir. Nah sebenarnya itu guys, Abdul ingin sebenarnya tadi Abdul sedang membuat pagar gaib di dalam tubuh Abdul supaya tujuannya satu, serangan dari Abah Cungkring itu biar Abah Cungkring nyerang Ustadz Abdul ini serangannya nggak mempan guys. Dan benar saja, serangan dari Abah Cungkring itu nggak mempan, serangannya malah berbalik menyerang dirinya, ya kan? Begitu. Itu penjelasan singkat dari Ustadz Abdul. Kalau kalian semuanya, ini pesan-pesan dari Kak Abdul, ini pesan singkat nasihat dari Kak Abdul. Sebenarnya kalian itu janganlah takut dengan siapapun. Kalau kita sudah yakin dengan keyakinan kita, berzikir, doa untuk Allah gitu kan, doa dari aku manusia hamba kepada Allah. Kalau kita udah yakin dengan doa kita, doa kepada Allah, sebenarnya mau sekuat apapun ilmu dukun itu nggak akan mempan guys, nggak akan mempan melawan kita gitu. Kalau kita udah yakin dengan ilmu berzikir ya,
kita sebutannya itu sebagai ilmu berzikir ya guys ya. Karena ilmu yang paling kuat itu sebenarnya itu bukan ilmu para dukun santet atau para tukang sihir lainnya, bukan. Tapi ilmu yang kuat itu adalah ilmu yang dimana kita berserah diri kepada Sang Maha Pencipta Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui zikir dan doa kita. Dengan zikir dan doa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat benteng atau pagar gaib. Kalau di Islam mungkin sebutannya tabir gaib ya. Karena saya pernah mendengar sebuah ceramah dari kiai-kiai, ustadz-ustadz di luar sana, kalau kita ini sebenarnya punya tabir gaib. Tabir gaib ini sama persis dengan pagar gaib, cuman bedanya penyebutan nama doang guys. Aslinya itu sama aja guys. Tabir gaib sama pagar gaib sama aja. Yang dilakukan Kak Abdul tadi, kenapa Kak Abdul tangannya gini-gini sambil tangan dari berzikir cuman gini-gini sambil merem gini? Sebenarnya Kak Abdul sedang membuat tabir gaib itu guys, sedang membuat tabir gaib atau pagar gaib itu guys, karena tujuannya yaitu tadi, tujuannya hanya untuk membentengi diri dari serangan para dukun santet seperti Abah Cungkring tadi, atau seperti yang kemarin Abah Somok, kakek Somok ya, kakek misterius itu serangannya nggak mempan guys. Nah tapi ini pertanyaannya, Kak Abdul, Ustadz Abdul masih belum tahu nih, ketika Kak Abdul lawan final boss nanti, episode terakhir final boss itu menyerang bosnya langsung, bos dukun yang nama bosnya itu Abah Supri. Kak Abdul masih belum tahu deh, tabir gaib, pagar gaib ini masih berpengaruh enggak di dalam tubuh Kak Abdul ini, atau masih bisa ditembus gitu oleh dukun santet itu ya, dukun bos dukun itu. Masih belum tahu guys, makanya Kak Abdul akan coba melakukan penyerangan nanti di hutan. Nanti rencana selanjutnya Kak Abdul pengen melakukan penyerangan terakhir, pertarungan terakhir kepada dukun ya, pengen cari gara-gara sebetulnya, cuman ini sebutannya Kak Abdul sebut sebagai pertarungan terakhir gitu guys. Jadi rencana selanjutnya Kak Abdul bakalan menyerang Abah Supri, bos dukun, untuk menobatkan dirinya. Aku yakin dia itu baik guys, aku yakin dia itu baik, dia nggak sejahat itu kok asli ya. Aku yakin auranya itu, energinya itu kerasa banget guys gitu. Jadi rencana selanjutnya mungkin itu sih guys, Kak Abdul akan melakukan penyerangan terhadap Abah Supri. Itu pertarungan yang terakhir, final boss, episode terakhir. Apakah kami akan menang melawan dia atau tidak ya gitu. Dukun-dukun santet anak buahnya ini udah kalah semua guys. Dari kemarin udah berhasil dikalahkan, tinggal Abah Suprinya aja ya yang belum bisa dikalahkan ini. Kak Abdul kemarin bertarung ini kalah terus guys lawan mereka gitu. Ya mungkin penjelasannya itu aja yang bisa Kak Abdul sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya Kak Abdul mohon maaf. Ingat selalu pesan Kak Abdul, kalian jangan takut kepada siapapun. Takutlah kepada Tuhan kalian, takutlah kepada orang tua kalian, takutlah kepada agama kalian, takutlah kepada orang-orang yang berburuk hati. Karena orang-orang berburuk hati ini lebih kejam daripada setan. Seperti dukun-dukun bodoh ini ya. Dia itu kejam dan tidak punya hati. Makanya kalian jangan takut dengan siapapun kecuali takut sama mereka. Dan kecuali takut sama Tuhan, kedua orang tua, dan agama kalian. Pokoknya itu pesan dari Kak Abdul. Oke, jadi mungkin video kali ini cukupkan sampai di sini aja dulu. Kayaknya ini udah kepanjangan durasinya guys. Ya udah, mungkin video segini aja. And see you in the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.
Ciao ciao.